إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak karunia nikmat. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita bisa menjaganya dengan baik, terutama beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada keluarganya, sahabatnya, dan kita pengikutnya, mudah-mudahan diberikan syafaat dengan kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melanjut pada materi yang kedua adalah rukun iman. Sudah banyak yang mengetahui rukun iman sebagai orang yang beriman. Rukun iman ada 5 ada 6 ya? Ada 6 ya. Kita bacain dulu ya kitabnya ya. Kitab Safinah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul imani sittatu. Adapun ini pasal menjelaskan tentang rukun iman, yaitu ada 6 bagian taklidin. Wa huwa al-jazmu bi qaulil ghairi min ghairi ay ya'rifa dalila. Yang pertama adalah iman taklid. Kalau kita mah disebutnya iman ikut-ikutan atau iman karena keturunan. Orang tua kita Islam, kakek nenek kita Islam, dan otomatis kita juga Islam atau beriman. Yang pertama adalah iman taklid, iman hanya sekedar ikut-ikutan. Ngikutin siapa? Ngikutin gurunya atau ngikutin orang tuanya. Wa huwa yasihu imanuhu, sah imannya, diterima imannya, walaupun tadi asal-asalan atau ikut-ikutan. Ma'al isyani bitarkihin nazro, tapi dia imannya dapat dosa. Kenapa dapat dosa? Bitarkihin nazro air istidlalu ingkana qadiron ala dalil, karena diberikan kesempatan untuk mencari ilmu, untuk mencari dalil, dia gak mau. Ada waktu, peluang banyak, tapi kita digunakan untuk mencari dalil tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah iman taklid. Bisa jadi iman kita, bisa jadi iman kita. Jadi dia imannya tidak berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan ikut-ikutan dari ayahnya, bapaknya, kakeknya, neneknya, begitu. Tapi sah. Cuman kalau begitu terus, ada waktu belajar, ada waktu kosong, nggak diluangkan, maka berdosa. Tapi kalau dengan kesibukan pekerjaan, urusan bisnis, insya Allah dimaafkan. Yang namanya orang gak mungkin belajar terus, sama gak mungkin nyari ilmu terus. Kadang ada waktunya nyari ilmu, kadang ada waktunya nyari pekerjaan atau gawe. Nah, yang pertama adalah iman taklid, sekedar ikut-ikutan. Yang kedua adalah saniha imanu ilmin. Yang kedua, iman didasari dengan ilmu. Wa huwa ma'rifatul aqaidi bi adillatiha wa hadza min ilmil yaqin.
Ada bagian yang kedua adalah orang beriman tapi tahu dengan dalil-dalilnya. Mungkin ini mah kalangan guru-guru kita, kalangan orang-orang hebat yang sudah banyak mencari ilmu di pesantren atau di pengajian. Tahu dalilnya, ilmu yakin, tahu ilmunya. Misalkan kamu beribadah pada siapa? Kepada Allah. Apa dalil? Apa dalil? Toha, surah Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Tahu tuh dia tuh. Ditanya tentang dalil tahu, maka dia termasuk tingkatan yang kedua. Jadi iman wa ilmin, iman sekaligus didasari dengan ilmu. Pokoknya tentang akidah, tentang iman ditanya dia tahu. Nah mungkin ini juga kita bisa nih, yang kedua. Yang ke satu bisa jadi, yang kedua mudah-mudahan kita tahu beriman dengan dalilnya. Misalkan Tuhan kita siapa? Ada berapa? Yang paling gampang itu surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Itu. Yang kedua adalah iman orang yang dengan imannya memiliki ilmu atau dalil. Wa kullu qismaini sahibuhuma mahjubun an dzatillahi ta'ala. Tetapi dua urutan ini, yang pertama sama yang kedua, mahjub, terhalang dari zatillah, dari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada pengawasan dari Allah. Banyak orang yang tahu ilmunya, tahu dalilnya, tetap maksiat. Banyak kan? Banyak. Orang ilmunya ada, punya dalil ada, tapi tetap dia ada maksiatnya. Emang namanya manusia. Cuma kan biasanya orang berilmu itu dengan dalilnya bisa menjaga dirinya, dijauhkan daripada maksiat. Nah yang kedua, terhalang dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap yang kedua ini luar biasa. Adapun yang ketiga, salisuha iman ayyan wa huwa ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi fala yaqibu rabbuhu an khatiri tarfatal ain. Yang kedua adalah iman ma'rifatullah muraqabah. Jadi seakan-akan diawasi oleh Allah terus. Iman yang ketiga, terus diawasi oleh Allah walaupun itu sekejap mata. Jadi orang tersebut imannya terus merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal haibati da iman fi qalbihi kanahu yarahu wa huwa maqam muraqabati wa yusamma ainul yaqin. Disebutnya tentang maqam ainul yaqin. Jadi dia melewati kelas yang satu tadi dan kelas yang dua, kemudian dia punya kelas yang ketiga tadi. Jadi setiap detiknya, setiap harinya, setiap waktunya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar mengikuti, tidak sekedar punya dalil, tapi benar-benar dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya akan jauh daripada maksiat. Ini pangkat yang paling hebat. Ada lagi yang keempat, rabi'uha imanu haq wa huwa ru'yatullah ta'ala bi qalbihi. Ada iman yang keempat adalah iman hak. Dia bisa melihat Allah dengan hatinya. Maksudnya apa? Maksudnya melihat segala sesuatu langsung connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ayam, ingat ke Allah. Ada ayam subhanallah. Ada burung, ingat ke Allah. Lautan. Pokoknya setiap apa yang dia saksikan dalam bentuk apapun, maka dia terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya senantiasa aktif. Melihat orang, melihat tumbuhan, di situ adalah ada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah
Wa khamisuha imanu haqiqatin wa huwa al-fara'u billah was-saqru bi habibi bi hubbi fala yashhadu illa iya. Yang kelima adalah seakan-akan dia, kalau kita mah minum sesuatu yang memabukkan, jadi dirinya dimabuki oleh cintanya kepada Allah. Jadi tak lepas zikir terus setiap hari. Kalau orang mabuk sadar nggak tuh? Kadang nggak sadar. Emang nggak sadar. Begitu juga ada orang-orang tertentu keimanannya sudah berbeda dengan kita. Artinya sholat pun bahkan ditinggalkan, dosa. Tapi kalau imannya sudah sudah masuk ke dalam hati yang terdalam, seakan-akan ya Allah, yang lain itu nggak ada. Pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga alam-alam yang lain. Kalau orang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suruh bikin orang aja. Kalau ada orang nggak percaya sama Allah, suruh bikin orang. Gimana tuh bikin orang? Lah kita aja sendiri ini diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Kalau mau diciptakan sendiri, seperti kursi ini, kan bisa kita ngedit supaya bagus, meja, masjid. Tapi kalau kita pengen diciptakan sendiri, pasti pengen milih kulit yang putih, pengen milih hidung yang mancung semeter, pengen milih hidung yang mancung. Artinya kalau nggak percaya sama Tuhan, sama Allah, lihat diri kita aja. Kalau ente diciptain masih apa? Ya pasti diciptain Allah. Kalau diciptakan sendiri, bisa jadi milih yang lebih istimewa. Mata yang kelihatan biru, agak melek, dan bulu halus yang mantui, aroma tubuh yang enak dicium. Nah itu manusia aja sudah terlihat. Kita kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat diri kita. Saluran darah di dalam tubuh kita banyak kayak ini. Siapa yang bisa mengedarkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya hidup orang beriman itu enak, matinya juga enak. Asalkan tadi jangan maksiat. Kalau hidup sudah tidak maksiat, artinya jauh akan dimudahkan dalam segala urusan. Jadi yang pertama adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum minabillah, beriman kepada Allah bi anna ta'kidan ala tafsiri anna Allah Ta'ala mawjudun qadimun baqin mukhaliqun lil hawadis mustaqna an kulli syai' wahidin qadirin muridin alimin hayyin sami'in basirin mutakallimin wa ala ijmali. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada, wujud itu ada. Kalau bilang ada, Allah tidak ada, ya berarti bukan orang Islam. Jadi Allah itu ada, adanya kapan? Adanya nggak pakai kapan, karena adanya terdahulu. Allah itu ada sebelum apapun ada. Allah itu ada setelah apapun ada. Allah itu seperti itu setelah apa yang terjadi. Tidak ada perubahan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau pasti berubah. Dari kandungan, tiup roh, lahir, bis lahir yang selamat, alhamdulillah, yang enggak meninggal. Allah mah tidak begitu. Allah tuh ada dari dulu, di zaman dulu, nggak pakai kapan, nggak pakai waktu, karena yang menciptakan waktu Allah. Terus qadim, terdahulu, batin, kekal, tidak sedikit ada yang kurang, tidak sedikit ada yang punah. Pokoknya Allah ada. Mukhalifan lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Makhluk itu yang baru, khaliq itu yang terdahulu. Nah kita nih makhluk nih, dunia, manusia, hewan, itu yang diciptakan, yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustaqna'an kulli syai', tidak butuh apapun. Tidak butuh apapun. Kalau kita butuh banget kepada siapapun, pekerjaan, bukan berarti mensirikan Allah bekerja, tetap ibadah pada Allah, cuma usahanya bekerja.
Lanjut. Man taraka arba'a kalimat kamil imanuhu. Barang siapa yang meninggalkan 4 kalimat, 4 pertanyaan, maka dia sempurna imannya. Yang pertama adalah aina wa kaifa wa mata wa kam. Fa in qala laka qailan aina Allah? Fajawabahu laisa fi makan. Kalau ada orang berkata kepadamu Allah itu ada di mana, maka jawabannya adalah laisa fi makan, bukan di tempat, bukan di mana-mana, bukan. Terkadang orang bilang Allah itu ada di mana-mana, berarti Allah butuh mana-mana. Tapi Allah itu tidak butuh mana-mana, melainkan di mana-mana itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pertanyaannya, wa kaifa? Wa kaifa Allah? Bagaimana Allah? Allah enggak bagaimana-mana, Allah tetap Allah. Walaupun dia menciptakan malaikat, tapi Allah tetap Allah. Jadi 4 pertanyaan ini harus dihilangkan. Wa mata, kapan Allah ada? Mata, kalau bahasa Arab mata itu kapan? Kapan Allah ada? Sudah terdahulu. Kemudian wakam, ada berapa Allah? Coba kalau Allah ada 2. Kalau pemimpin aja ada 2, pasti banyak aturan yang bentrok. Di satu lembaga, di satu pesantren, di satu sekolah, pasti namanya pemimpin itu 1. Kalau ada pemimpin 2, mudir atau kiai di dalam satu pesantren, itu aturannya akan berbeda, bentrok yang ada. Aktivitas hari-hari saja kaku atau tidak berjalan. Tapi setiap sekolah pasti kepala sekolah 1. Begitu juga setiap pesantren itu mudirnya itu pasti 1 agar tidak berbenturan. Bagaimana dengan Tuhan kita? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Pasti 1. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, mudah-mudahan kan banyak sekarang yang di media nih, ada orang asal nanya, sengaja dia bawa kamera, bawa mic kecil, ditanya ke orang, aina Allah? Di mana Allah? Ada jawabannya Allah di langit. Berarti Allah membutuhkan langit. Sebelum langit ada, Allah di mana? Mentang-mentang ada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah berada di arsy, di atas. Kalau kita pelajari itu kata-kata majasi. Jadi bukan begitu. Artinya Allah menguasai baik di alam atas atau di alam bawah. Jadi pada intinya jangan menempatkan Allah di mana-mana atau di satu tempat di atas. Karena kan Allah menciptakan atas. Kecuali manusia menciptakan kursi, lagi di mana? Allah lagi duduk di atas kursi. Wajar manusia. Tapi Allah tidak memiliki tempat dan tidak membutuhkan tempat. Nanti suatu saat nanti kita akan berjumpa di akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk surga. Siapa yang gak mau, semuanya pasti masuk surga. Cuman memang ketika Nabi ngumpul dengan sahabat, umatku masuk surga semuanya kecuali yang tidak mau. Sahabat kaget, kok ada manusia yang gak mau masuk surga? Langsung ke sahabat tanya, wahai Rasul, emang siapa yang gak mau masuk surga? Ada yang gak mau patuh pada Allah, yang gak mau ikutin Nabi. Begitu. Yang gak mau patuh sama Allah, yang gak mau ikutin kepada Nabi, ajaran Nabi. Nah itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan perkara aina, bagaimana, kapan, berapa jumlahnya, supaya iman kita terus kuat. Kalau kita buka internet, tadi saya tuh bilang tuh banyak tuh orang-orang begitu, pengen banget disebut Allah itu di atas. Terus kita ngapain nih? Doa menghadap ke langit. Terus kita ngapain ke Mekah? Apakah Allah di Ka'bah gitu nongkrong? Apa gimana? Ya tetap itu tempat kemuliaan, tempat kemuliaan. Jadi pada intinya beriman kepada Allah benar-benar dengan hati. Dan juga dengan dalil. Tidak butuh tempat, tidak butuh waktu, karena semua tempat dan waktu Allah ciptakan. Jangan bertanya perintah Allah, jangan tanya ini ngapain Allah beritain kita, ngapain, jangan. Tapi ingatlah apa yang kita lakukan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang kita lakukan, baik yang ibadah atau yang tidak ibadah, akan dipertanyakan ibadahnya benar gak? Bahkan di zaman dulu, di zaman Nabi, ada 3 orang yang luar biasa amalnya. Yang pertama rajin sedekah, yang kedua khutbah atau ceramahnya pidatonya bagus, yang ketiga suaranya bagus. Yang pertama dalam sedekah, dia rajin memberikan sedekah, tapi di akhirat dihukumi dia masuk neraka karena sedekahnya pengen disanjung oleh manusia. Sedekahnya pengen disebut-sebut ahli sedekah dermawan. Kata Allah, kadzabta, ente bohong. Di dunia sedekah pengen mengangkat nama ente supaya ente dihormati, disanjung. Itu kan ibadah atas tidak didasari dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ahli pidato ceramah enak didengar, jago. Cuman sama kayak tadi niatnya, pengen dipuji-puji, pengen disanjung-sanjung. Yang ketiga, ngajinya indah, suaranya bagus, sama niatnya sama, tiga-tiganya masuk neraka. Nah, pada intinya kita beramal pada siapa? Yang pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat amal kita walaupun kita sendirian. Allah melihat amal kita walaupun kita bersama-sama. Jangan ragu. Gak ada teman ibadah malas. Ada teman baru masjid. Gotong royong kalau nggak ada yang mulai malas. Tapi kalau ada yang rame ikut-ikutan. Tapi padahal Allah tahu. Yang mulai duluan tahu, yang pertengahan tahu, akhir tahu. Jadi Allah tahu apa yang kita perbuat, bahkan sebelum mengucapkan dalam hati, berniat apapun di dalam hati, Allah sudah tahu. Jadi itu, jadi enak kita punya Allah SWT sudah mengetahui apa kebutuhan kita. Makanya kalau pengen dikabulkan doa-doa kita, pengen dijabah doa-doa kita, maka doakan dulu saudara kita. Jadi jangan doa kita, teman kita, saudara kita nggak didoain. Dalam riwayat, siapa yang pengen dikabulkan doanya, maka doa itu untuk orang lain dulu. Maka kata malaikat, untukmu seperti itu sama. Ya Allah, mudah-mudahan teman saya dalam pekerjaannya lancar, benar, dapat gaji yang benar. Itu doanya sama buat diri kita. Itu enaknya doain orang lain. Kalau kita doa sendirian aja kan, kemakbulannya dipertanyakan. Tapi kalau udah mendoakan orang lain, doanya baik, maka kita terkena juga, sama, tidak beda. Nah, begitu. Yang kedua adalah tadi yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wasaliha antuk minadil malaikati. Yang kedua adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bi antakida annahum ajsamun nuraniyatu latifatun laisu zukuran wala inasa wala munasid la abun lahum wala umun lahum. Malaikat adalah jenisnya dari cahaya. Jenisnya dari cahaya. Malaikat bukan seperti kita, berbeda. Latifatun, lembut. Laisu zukuran, bukan dari seorang laki-laki. Malaikat bukan dari seorang laki-laki. Wala inasan, atau bukan dari perempuan. Wala kunasan, atau bukan dari bencong. Banci bahasa Indonesia. La abun lahum, tidak memiliki bapak bagi mereka. Wala umun lahum, dan juga tidak memiliki ibu. Malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, tidak memiliki bapak, tidak memiliki ibu. Kalau ada orang yang berkata malaikat itu jenis laki-laki, kafir. Malaikat jenisnya perempuan itu kafir. Karena malaikat berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan kita, maksudnya manusia. Tidak memiliki bapak, tidak memiliki ibu. Shadiquna fima akhbaru bihi. Shadiqun, benar, jujur, fima akhbaru bihi, yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anillah, dari Allah taala. La yakununa wa la yasrabuna wa la yatanakahuna wa la yatawaladuna wa la yanamuna wa la taqtulun.
Jadi malaikat itu yang pertama juga adalah tidak memakan apapun, tidak minum apapun, tidak menikah, tidak melahirkan atau dilahirkan, walayana dan tidak tidur. Ada manusia kayak gitu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak nikah. Nah, nggak mungkin itu kan beda. Ya, intinya malaikat bukan laki-laki dan bukan perempuan, dan juga tidak makan dan juga tidak minum. Wala taktubu amaluhum di annahum al-kitab tidak ditulis amalnya malaikat, tapi malaikat yang menulis amal kita. Jadi malaikat tidak akan ditulis amalnya karena malaikat terus patuh, tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi malaikat yang menulis amal-amal kita. Wala yuhasabuna di annahum hisabun. Tidak ada hisab bagi malaikat, tetapi kita yang dihisab oleh malaikat. Wala tauzanu amaluhum li annahum la sayyi'ata lahum. Tidak diperindah oleh amalnya karena malaikat tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada malaikat yang bermaksiat kepada Allah. Yang ada manusia. Tapi malaikat mulia karena tidak diberi akal. Malaikat mulia karena tidak diberi akal atau tidak diberi nafsu. Terus begitu keadaannya. Kayak tadi yang pertama, yaitu imannya la yazid wa la yanqus. Imannya tidak bertambah, tidak berkurang, terus begitu stagnan terus. Makanya orang bisa melebihi kemuliaan dari malaikat. Sampai-sampai ketika Nabi Adam diciptakan kan disuruh sujud. Disuruh sujud kecuali iblis gak mau. Malaikat sujud karena tahu potensi manusia itu bisa melebihi kemuliaan malaikat. Orang dikasih akal, dikasih hawa nafsu, dijaga nafsunya, tidak bermaksiat, maka jadi mulia dia daripada malaikat. Malaikat kenapa mulia? Karena dikasih nafsu. Begitu terus keadaannya. Bahkan manusia bisa lebih rendah daripada hewan. Manusia ada yang membunuh bapaknya, manusia ada yang membunuh ibunya, manusia ada yang membunuh anaknya sendiri. Habis lahiran kadang langsung dibuang, mau dibelanja. Makanya manusia bisa melebihi derajatnya dari malaikat, bahkan bisa lebih hina daripada hewan. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa melebihi daripada malaikat. Amin ya Allah. Nah, itu malaikat. Jumlahnya berapa malaikat? Jumlahnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak malaikat. Ada malaikat hamalatul arsy, ada malaikat jabariyah, ada malaikat yang datang subuh hari, yang siapa yang bersedekah subuh hari akan didoakan oleh malaikat. Jadi banyak, cuman karena Islam itu mudah, dikasih tahunya yang wajib aja. Kalau berapa yang wajib? Ada 10 aja, karena kita suka ketuker ya. Yang mudah-mudahan dengan 10 malaikat tadi kita bisa menghafal. Nah, itu malaikat jumlahnya banyak, cuman yang disuruh diketahui hanya 10 saja. Yang ketiga adalah salisuha antu'mina bi kutubihi. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah ada berapa? Ada 4 ya, ada 4. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, kitab-kitab Al-Quran akan dijaga dari sekarang atau dari terdahulu adanya dari Muhammad sampai hari kiamat. Kalau kitab Taurat, Zabur, Injil tidak terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, inna kira-kira terganggu apa enggak? Ada. Orang lagi baringan tiduran dengan Quran terganggu. Kalau terganggu parah itu baper. Tapi orang lagi sariawan dengerin dangdut atau nyanyian terganggu kan? Terganggu kayaknya gitu ya. Tapi kalau dengar bacaan Quran, apalagi bacaannya enak, adem, maka seakan-akan sariawannya itu agak hilang. Karena Quran juga obat syifa. Quran itu adalah obat. Makanya ada namanya ruqyah. Ruqyah mah sendiri aja bacain belum palak dinas, belum tidur maka diusahakan ke tubuh kita. Apalagi sebelum tidur kita berwudu terlebih dahulu. Jadi kitab Quran ini kitab yang luar biasa, mampu
akal kita mencernanya. Kitab suci yang akal kita mampu mencernanya. Artinya kitab suci itu artinya fitrah. Kalau Quran kita baca-baca dari awal sampai akhir pasti ada bab nikah. Kata Quran nikah. Nah kita manusia nikah nggak? Nikah kan manusia? Quran kata Quran pakiru mata balakum minan nisa'i masna dan sebagainya. Menikahlah. Kita sebagai manusia beriman kepada Quran benar nikah. Karena manusia butuh syahwatnya butuh disalurkan nikah. Terus kata Quran makan, ada nggak makan? Kulu wasrobu, makan dan minumlah. Jadi benar-benar bisa dicerna tuh Quran itu. Suruh makan ada di Quran, suruh minum ada di Quran, suruh nikah ada di Quran. Di kitab-kitab lain bisa jadi siapa tuh yang nggak boleh nikah dalam agama lain? Pastor gak nikah coba itu. Iya. Gak nikah. Kan kalau di kita disuruh nikah kita kan ya. Karena manusia itu punya hawa nafsu. Makanya Quran itu enak bisa dicerna. Suruh makan, suruh nikah ada. Dan bahkan di Al-Quran kitab yang luar biasa ini akan terjaga sampai kiamat. Penggalan ayat setelah pertama Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba. Jadi kitab ini tidak ada keraguan dalamnya. Jadi sedikit pun nggak ada keraguan. Makanya barang siapa yang ragu atas satu ayat atau bahkan satu huruf ragu sama Quran bisa jadi dia telah kafir. Orang kalau bikin buku tulisan pasti di depan covernya atau di dalam pengantarnya. Mohon maaf jika ada kesalahan penjelasan kesalahan kekurangan. Mohon maaf dulu tuh si penulis. Tapi Allah sendiri yang punya kitab tidak begitu. Langsung tuh ini kitab tidak ada keraguan isinya. Emang benar begitu. Dibaca enak, didengar enak, mendengarkan orang yang Quran enak, kemudian masuk akal. Tadi disuruh menikah iya, disuruh makan iya, disuruh minum iya, disuruh puasa iya, ada di dalam Al-Quran. Makanya kitab Al-Quran ini sungguh rugi kita kalau nggak ngaji Quran, sungguh rugi. Di dalam hadis Nabi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya orang adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Kita kalau belum belajar Al-Quran belum baik bisa jadi kita. Kata Nabi begitu tuh. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya, baik mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari atau mengajarkannya kepada orang lain. Jadi guru ngaji itu luar biasa ya, di rumah punya anak ngaji berapa orang, 10, 20 ngaji itu akan termasuk yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Makanya kiamat tidak akan terjadi kalau masih ada orang yang senang ngaji itu datang ke rumah. Kalau di zaman dulu, di zaman berapa dulu ya? Pasti setiap masuk ke kampung, ke desa itu banyak pengajian. Belok dikit pengajian, kanan dikit pengajian. Di zaman dulu di kampung-kampung. Maju depan ada anak muda lagi ngaji di kamar. Bergema itu. Tapi zaman sekarang belok dikit musik, belok dikit main HP. Ya nggak apa-apa main HP silakan. Cuma ada waktu. Dulu waktu masih kita kecil mah habis maghrib gak bisa tuh kita kemana-mana habis maghrib. Asik ke rumah guru, asik ke rumah guru, asik ke rumah guru habis maghrib. Zaman sekarang yang ke rumah guru berapa orang terhitung. Zaman dulu lebih daripada 30, 40. Bagi kalau lagi tes tajwid, tes bacaan sholat, seru gitu. Gak bisa tapi seru lama-lama. Mudah-mudahan anak-anak kita, putra kita senang ngaji. Kalau udah senang ngaji kita akan selamat. Orang kalau sukses kan enaknya dilihat di hartamu, hartanya banyak, senang orang tua. Pangkatnya tinggi, senang, anak saya luar biasa. Pangkatnya tinggi, kagak bisa ngaji, kagak bisa ngedoain orang tua, doa orang tua nggak hafal, itu rugi. Kalau pengen anaknya sukses, didiklah dengan agama. Artinya orang tuanya akan mendapatkan kebahagiaan. Seberapa besar kesuksesan anaknya, tapi kalau nggak dikenalkan sama Allah maka itu percuma. Jadi yang pertama
anak kita didik yaitu adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah rabi'uha an tu'mina bi rusulihi. Yang keempat adalah beriman kepada rasul-rasulnya. Rusul itu jamak, rasul itu mufrad. Rusul itu jamak, rasul itu mufrad. Kira-kira ada berapa rasul? Sama, banyak juga rasul. Cuman yang wajib kita ketahui hanya 5. Dan seabdul-abdulnya Nabi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surga, pintu surga, keindahan surga itu semuanya ada daripada Nabi Muhammad. Surga bisa mempercantik dirinya, memperindah dirinya karena akan didatangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pilih surga apa Nabi Muhammad? Ya pasti orang beriman itu pilih Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga. Semua ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Apalagi Nabi Muhammad. Bahkan dalam satu kumpulan Nabi Muhammad berpidato berceramah, Nabi Muhammad bercerita tentang seseorang. Akan ada orang yang masuk ke tempat ini ahli surga. Abdullah bin Amr bin As orangnya penasaran. Abdullah bin Amr bin As orangnya penasaran. Besoknya lagi pengajian, Rasul membuka pengajian, ngomong lagi sama. Ada orang yang akan datang ke tempat ini ahli surga. Besoknya lagi sama. 3 hari berturut-turut ketika Nabi mengajarkan ilmunya, Abdullah bin Amr bin As yang penasaran terus mendengarkan. Siapa pemudanya? Lihat pemudanya datang, dilihat oleh Amr bin As. Oh, itu pemudanya. Habis beres ngaji, didatangin pemudanya. Sampai dalam riwayat Abdullah bin Amr bin As nginep di rumahnya. Ini orang dari kaum Ansor. Dari kaum Ansor punya amalan apa? Sampai Nabi menjamin dia masuk surga. Punya amalan apa nih? Sampai 3 kali Nabi ceramah, 3 kali Nabi membagikan ilmunya, disebutkan orang tadi masuk surga. Abdullah bin Amr bin As orang yang sangat penasaran, nyamperin orangnya, kenalan, kemudian pengen main ke rumahnya sampai nginep. Ternyata pas di rumah itu orang amalannya nggak ada, cuma wajib, sunnah nggak pernah, tahajud nggak pernah, puasa sunnah kemis nggak pernah. Penasaran, saking penasaran langsung bertanya. Hamba Allah. Dalam riwayat namanya nggak sebutin ini. Dalam riwayat disebut hamba Allah gitu, hamba Allah. Ente pas datang di majlisnya Nabi dikasih kabar 3 kali Nabi berturut-turut bahwasanya ente akan masuk. Punya amalan apa? Kata orang tadi, saya nggak punya amalan apa. Kan kau sudah tahu. Cuman saya punya amalan 2 yang saya tidak akan lupakan. Yang pertama adalah saya tidak akan iri kepada siapapun, pada orang siapapun. Yang kedua, sebelum tidur saya memaafkan orang yang punya kesalahan kepada saya. Jadi jangan sampai kita punya rasa iri sebagai umat Nabi, nggak boleh rasa iri. Apalagi nggak saling memaafkan. Meminta maaf itu bagus. Memaafkan jauh lebih bagus. Jangan tahajud, wajib doang yang kerjakan, tapi dijamin oleh Nabi masuk surga. Karena salah satu ciri orang yang bahagia tidak memikirkan nikmat yang besar dari orang lain, selalu melihat yang lebih rendah daripada dia. Kita baru punya sepeda, alhamdulillah. Orang lain belum tentu punya. Tapi kalau melihat yang lebih tinggi dulu, mobil, motor, apa. Jangan begitu urusan dunia, kita melihat yang bawah kita agar kita selalu bersyukur. Tapi kalau melihat ilmu agama, ahli ibadah orang, kita harus lihat dia tuh. Kok dia agamanya, ibadahnya kenceng banget, rajin ibadah, sholat tiap waktu masjid. Nah, saya pengen tahu lah. Kalau saya pengen ngikutin aja baru. Tapi kalau masalah urusan dunia mah Allah sudah menakdirkan masing-masing. Gak mungkin orang semuanya kaya, tidak mungkin. Gak akan jadi di masjid nih. Kalau semuanya jadi orang kaya, gak ada tukang bangunan gimana? Rumah gak jadi. Tukang sayur gak ada lewat tuh. Kalau semua jadi kaya. Jadi ada bagian-bagiannya.
orang kaya butuh sama orang yang kurang kaya, orang kurang kaya butuh sama orang kaya. Semuanya ada bagiannya. Tadi Abdullah bin Amr bin As penasaran, ternyata amalnya begitu. Mari kita senantiasa jauh daripada sifat iri atau dengki, dan juga senantiasa memaafkan orang lain. Yang kelima adalah percaya kepada hari kiamat, bahwasanya hari kiamat akan terjadi dan gunung seperti hanya bulu-bulu domba yang berhamburan. Gunung saking besarnya pas kiamat datang seperti apa itu? Bulu domba atau bulu kambing. Saking dasarnya hari kiamat. Orang pada ketakutan, bahkan yang lagi hamil langsung brojol gitu. Saking dasarnya hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah SWT. Yang terakhir adalah iman qada dan qadar. Di dalam hadis dijelaskan, ajaban li amril mu'minin in asabat husad maka nafailullah wa in asabat udur asabat maka nafailullah. Dalam riwayat lain dijelaskan, takdirnya Allah ke kita itu jeleknya aja baik. Misalkan kita ditimpa musibah nih, ternyata kita sabar, itu baik. Kita diberi kesenangan, kita bersyukur, itu baik. Jadi nggak ada takdir buruk sebetulnya. Kalau kita dikasih musibah, bencana, kita bersabar, tingkat keimanan kita naik, pahala kita besar. Ketika kita diuji dengan kebahagiaan, banyak hartanya, pekerjaannya lancar, kita bersyukur, sama kemuliaannya, keimanannya naik derajatnya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat keadaan kita yang dimanapun, bencana, gempa, tsunami yang terjadi itu kan karena kehendak Allah, takdir Allah. Cuma di situ ada sebab-sebabnya. Kalau ada di dalam satu daerah kena bencana, banyak yang meninggal, kita nggak tahu tuh sebelum meninggal dia bilang apa, Allah meninggal, maka dia husnul khotimah. Jadi segala sesuatu sebenarnya baik, cuman bagaimana kita menyikapinya saja. Makanya diberi kesusahan sabar itu hebat, mulia, diberi kesenangan kemudian bersyukur itu luar biasa. Pada intinya Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam keadaan, berbagai macam kesibukan, dan yang paling terpenting adalah jangan tersibuki oleh sesuatu sampai-sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji juga bisa jadi dosa. Bayangkan ngaji jadi dosa karena istri belum dikasih nafkah, sama ngaji nggak jadi nafkah, jadi dosa ngajinya? Jadi dosa itu. Harusnya sekarang pergi ke pasar nyari nafkah, malah ngaji. Begitu juga sama orang nyari nafkah, jalan ngaji, dosa jangan. Jadi intinya balance, setengah-setengah, diatur. Ada waktunya ngaji, ada waktunya nyari nafkah, ada waktunya belajar. Sebagai anak waktunya nyari ilmu. Dan sebagai orang tua kita yang sudah menikah, diatur-atur. Biasanya Sabtu Minggu kita luang, itu diisi dengan kajian atau ngaji. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada pagi hari ini kajian kita yaitu rukun iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada Rasul, iman pada hari kiamat, iman pada qada dan qadar. Mudah-mudahan Allah memberikan curahan kepada kita, dan mudah-mudahan ini majlis adalah majlis yang disabdakan oleh Nabi adalah taman-tamannya surga. Jadi Rasul mengibaratkan tuh majlis tamannya surga. Berarti kita udah di tamannya nih, tinggal masuknya ya. Mudah-mudahan Allah ketika kita masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita doa sebelum garis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya mujibas sa'il. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'ti ni'amahu bi majidihi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa jalali wajhi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih li
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام إنك أنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو إلى الأجزاء رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak.